Teman-teman, sebenarnya apa sih yang kamu harapkan ketika kita merayakan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional? Kita mesti banyak-banyak berefleksi dan banyak-banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang untuk menjawab apa yang kita tanyakan pada hari ini. Untuk menjawab hal tersebut, saya melakukan wawancara kepada beberapa orang yang punya latar belakang berbeda dan mungkin sudut pandang berbeda dalam memandang Hari Guru Nasional atau HUT PGRI tahun 2023. Tapi karena ini adalah konten yang punya banyak sudut pandang dan perspektif, jadi kamu nggak usah baper ya kalau dengerin apa pendapat mereka, apalagi sampai marah-marah ke yang punya podcast nih. Oke, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu seorang peserta didik. Kita mau melihat apa harapannya dari perayaan Hari Guru Nasional ini atau HUT PGRI. Baik, selamat pagi. Saya sekarang bersama salah satu peserta didik di SMPN 1 Lewo 5 bersama adik siapa? Silakan perkenalkan diri, adik. Perkenalkan, nama saya Maria Linirron, biasa disapa Marlin. Oke, adik Marlin, hari ini kan Hari Guru Nasional nih. Perasaan adik Marlin bagaimana nih hari ini? Saya sangat merasa senang dengan adanya Hari Guru Nasional PGRI yang ke-78. Oh, baik. Harapan adik setelah merayakan Hari Guru ini, guru-gurunya jadi seperti apa inginnya? Harapan saya semoga kedepannya guru-guru lebih baik lagi. Itu saja harapan saya. Terima kasih adik Marlin, sukses selalu. Nah, itu tadi sudah kita dengar bersama apa pendapat dari peserta didik. Berikutnya kita coba bertanya pada seorang guru yang sudah cukup lama mengajar. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan salah seorang guru dari SMPN 1 Lewo 5, yaitu Bapak Loren. Ya, Bapak Loren, selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Ian, kabar baik untuk hari ini dan saya berharap tetap baik. Baik, terima kasih. Jadi hari ini adalah perayaan Hari Guru Nasional, Pak Guru. Menurut Pak Guru, harapannya dengan pelaksanaan HGN ini guru menjadi lebih bagaimana? Ya, guru menjadi lebih baik dalam hal proses pembelajaran di kelas, dalam penerapan metode, ya, dan masih banyak hal-hal yang lain seperti penegakan disiplin, ya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Guru atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih. Itu tadi adalah tanggapan atau pandangan ataupun bisa dibilang harapan dari seorang guru yang sudah mengabdi sekian tahun di sebuah sekolah negeri. Berikutnya kita akan tanya kepada salah satu ketua organisasi provisi di tingkat kabupaten yang tentunya kita ambil di sekitar kita, yaitu Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah berhasil bersama Ketua PGRI Flores Timur, Bapak Maximus Masankian. Kita akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan Hari Guru Nasional tahun 2023 ini. Selamat siang Kak Maksi. Selamat siang Pak Ian Suratman. Baik teman-teman, kalau saya perkenalkan bahwa Pak Maksi ini adalah salah satu pengurus PGRI, tepatnya Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur yang kemarin mendapatkan kesempatan untuk melancong ke luar negeri belajar dari negara Thailand. Di sana dia menuai ilmu dan sekarang kembali. Dan pada HGN tahun 2023 ini
beliau bersama jajarannya membuat perayaan di Solor Barat, tepatnya di Pantai Riang Sungai. Pak Maksi, boleh dijelaskan bagaimana perayaan HGN tahun 2023 ini yang sekaligus memperingati HUT PGRI yang ke-78? Baik Pak Yan, jadi PGRI Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan hari ulang tahun PGRI secara terpusat untuk tingkat kabupaten. Itu baru kami gagas di kepemimpinan kami untuk periode 2020-2025. Jadi HUT PGRI terpusat ini pertama kali 2021 itu dilaksanakan di Witihama, tahun 2022 di Ilebura, dan tahun ketiga ini di Solor Barat. Untuk rangkaian kegiatannya itu kami mulai dari hari Kamis sore, disambung hari Jumat dan puncaknya di hari Sabtu. Di hari Kamis sore itu teman-teman sekalian, kurang lebih ada 16 PGRI cabang, kecuali dari daratan Solor, itu bergerak dari tempatnya masing-masing dengan menggunakan kapal motor yang berukuran kecil, sedang, dan juga menggunakan kapal motor besar menuju ke Solor Barat dengan pintu masuknya itu di Solor Timur. Di Solor Timur diterima secara adat dan sangat kental kekeluargaan untuk kurang lebih 16 PGRI cabang ini. Dari Solor Timur kami semua bergerak ke Solor Barat, tepatnya di Rita Abang, di objek wisata Riang Sungai. Semua peserta dibagi ke rumah penduduk dan pada malam harinya itu diselenggarakan sejumlah kegiatan pentas seni budaya dari anak-anak sekolah dan juga masyarakat setempat, dan juga ada salah satu acara yang dibawakan yaitu lomba final Mars antar PGRI cabang, lagu Mars PGRI dan juga lagu pilihan lagu daerah NTT. Besoknya di hari Jumat itu ada dua agenda besar yang terlaksana, yaitu seminar nasional dengan topik transformasi guru mewujudkan Indonesia Maju dengan mengundang 4 narasumber. Yang pertama itu Dr. Baharudin dari Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Narasumber yang kedua itu Dr. Sumardiansa Perdana Kusuma dari Pengurus Besar PGRI. Lalu yang berikut Dr. Lailatul Musrofa itu dari Stikip PGRI Sidoarjo. Beliau adalah Biro Perempuan PGRI Jawa Timur dan tokoh perempuan dengan banyak pengalaman bagaimana mendorong perempuan untuk berorganisasi dan berkarya di sana. Juga narasumber yang berikut adalah Eva Julmiati dari Bali. Beliau adalah instruktur pendidikan guru penggerak. Sementara dari tingkat lokal saya sendiri Maximus Masentian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. 5 pembicara ini dipandu oleh moderator Thomas Are, seorang guru kampung dari SMP 3 Tanjung Bunga. Kami mengupas tuntas berkaitan dengan topik transformasi guru wujudkan Indonesia Maju. Jeda hanya makan siang di 1:30, kami langsung lanjutkan dengan yang namanya Forum Lingkar Diskusi dan Jaring Aspirasi PGRI tahun 2023, di mana hadir di situ DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, DPRD Kabupaten, pemerhati pendidikan, aktivis pendidikan. Semua kami bedah topik berkaitan dengan transformasi guru, tapi dengan latar belakang yang berbeda, baik dari kacamata legislatif, eksekutif, maupun praktisi pendidikan. Dan tidak kalah menarik juga di malam harinya ada satu acara adat budaya yang menjadi kekhasan masyarakat Solor, yaitu makan lamak, di mana semua peserta, semua masyarakat kecil besar semua tumpah ruah di Rita Abang menggarakan yang namanya makan lamak ini, di mana makan lamak adalah bagaimana kami semua tetamu undangan dijamu dengan sangat terhormat dengan adat istiadat masyarakat di sana. Kami diberikan penghargaan dan diberi makan, bahkan saya sendiri itu disuapi oleh ketua adat dan diberi kuasa untuk mengambil peran pada acara itu. Dan di puncaknya luar biasa, Pak Penjabat Bupati Flores Timur hadir langsung didampingi Kepala Dinas PKU Kabupaten Flores Timur, Kepala BKPSDN, Kepala Pemerintahan Desa, dan juga sejumlah pejabat lainnya termasuk dari kepolisian, tentara, dan semua elemen yang punya tanggung jawab terhadap pendidikan. Dan di acara puncak ini hal yang menarik adalah bagaimana PGRI memberikan apresiasi untuk semua lomba, kurang lebih 14, dan tak kalah menarik juga adalah PGRI memberikan hadiah laptop untuk guru honor berdedikasi dan berprestasi dan sejumlah lomba baik siswa maupun guru.
Mungkin itu rangkaian secara garis besar yang dapat kami gambarkan selama kurang lebih 3 hari kami ada di Solor Barat di Ritabang. Baik, sangat luar biasa, sangat menarik. Ada hal yang mungkin saya ingin tanyakan ke Pak Ketua ini. Saya penasaran, ada 14 mata lomba. Ini sebenarnya apa harapan dari PGRI Flores Timur dengan adanya lomba-lomba yang sekian banyak ini? Jadi terima kasih. Yang pertama, Flores Timur punya anak-anak generasi muda dan juga para guru yang punya potensi yang luar biasa, yang selama ini tumbuh di sekolahnya, tumbuh di kampung halamannya, tumbuh di kecamatannya. Tapi kita belum punya ukuran-ukuran di tingkat kabupaten. Bahwa kita punya keterampilan, kita punya potensi, bakat, dan lain sebagainya. Tapi mesti juga terukur secara tingkat kabupaten. Sehingga manakala ada ajang di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, kita sudah punya kader, kita sudah punya bibit untuk mengikuti lomba itu. Lalu yang kedua, PGRI berusaha untuk dari tahun ke tahun membuka atau menciptakan iklimnya, namanya iklim apresiasi. Ada banyak karya, tapi saya pikir tidak sekedar kita hanya menyampaikan profisiat dan terima kasih, tetapi bagaimana ruang diciptakan hadiah-hadiah kecil, mungkin hanya sekertas, selembar kertas, tetapi tentu memberikan dampak yang luar biasa. Pak Penjabat Bupati sendiri menyatakan kekaguman dan senang bahwa PGRI punya kreativitas melampaui dari apa yang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Dan kami kemarin PGRI memberikan apresiasi khusus PGRI Award 2023 kepada pejabat yang komunikatif, ya, pejabat yang komunikatif yang itu diterima oleh penjabat Bupati Dr. Anus Alexander Doris Rihi MSI, juga diterima oleh pejabat lainnya yaitu Kepala BKPSDM Kabupaten Flores Timur Pak Rufus Kodat Luma, dan 2 anggota DPRD yaitu Pak Ignas Boliuran Esfil, Ketua Komisi C DPRD yang bidangi pendidikan dan kesehatan, dan juga Pak Muhyiddin Damon Sabon Sarjana Hukum dari legislatif, juga Kepala Ombudsman perwakilan NTT dari Beda Daton, juga kami berikan apresiasi sebagai pejabat yang komunikatif. Kenapa mereka menerima itu? PGRI merasa sangat terbantu karena aspirasi-aspirasi dari guru yang kami salurkan, mereka meresponnya dengan cepat. PGRI bukan lembaga pengambil keputusan, tapi sebagai penyambung aspirasi dari para guru. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan, dan dengan harapan bahwa ke depan ruang aspirasi ini tetap kami berikan. Tahun ini laptop. Ya, tahun depan kita bisa lihat apa lagi hadiah-hadiah edukatif yang akan kami berikan. Baik, terima kasih Pak Maksi. Saya pikir apa yang dibahaskan oleh Pak Maksi ini sudah panjang lebar dan saya tidak akan bertanya lagi. Saya ucapkan selamat Hari Guru. Pak Yan Surasman, terima kasih banyak juga untuk segala dukungan di belakang layar untuk tetap tumbuh, tetap berkembang, tetap berkreatif bagi PGRI Kabupaten Flores Timur. Terima kasih. Semoga tetap kita berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan di Flores Timur. Salam hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes. Siapa kita Indonesia, siapa kita Flores Timur, siapa kita SMP Negeri 1 Lewolema Jaya. Demikian uraian yang cukup panjang yang disampaikan oleh Ketua PGRI Flores Timur, yang mungkin akan semakin lengkap jika kita juga mendengarkan bagaimana pendapat dari praktisi pendidikan yang pada kali ini akan kami wawancarai adalah Ketua FTBM Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Flores Timur. Silakan dicermati. Baik, pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan Ketua FTBM Kabupaten Flores Timur, yaitu Abang Zaini Boli. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin tanya-tanya sedikit tentang bagaimana perayaan HGN dan HUT PGRI sepengetahuan beliau nih. Gimana Abang tentang HGN dan HUT PGRI secara umum saja? Secara umum di Indonesia, dari beberapa judul berita yang saya baca, saya hanya baca judul beritanya, bagaimana Presiden juga hadir di puncak perayaan. Itu sesuatu yang positif untuk teman-teman guru seluruh Indonesia. Tapi juga ada beberapa hal yang boleh kita cermati dan harus terus digalakkan ketika guru hari ini makin sejahtera. Semestinya
siswa-siswanya juga makin cerdas gitu. Tapi kita masih melihat banyak ketimpangan, dan itu kita tidak boleh tutup mata bahwa masih ada kerja berat dari guru untuk mencerdaskan anak bangsa setelah negara memberi porsi yang besar untuk kelayakan kesejahteraan hidup guru-guru yang ada di Indonesia. Baik Abang, ini jadi Abang ada sedikit harapan ya tadi ya, tentang kesejahteraan apabila sudah lebih maka harap dioptimalkan begitu kira-kira. Kemudian Abang, untuk harapan Bang Boli sendiri ini tentang perayaan ini kan sudah dirayakan. Kemudian Bang Boli tadi sudah sedikit cerita tentang harapan ya apabila ada kesejahteraan. Ini harapan-harapan yang lain mungkin yang Abang bisa kasih tahu ke kita nih, apa nih? Di era Merdeka Belajar, setelah kemeriahan perayaan Hari Guru ini, kita juga boleh kembali merefleksikan diri, boleh kembali melihat potensi-potensi peserta didik, karena Merdeka Belajar ini kan keberpihakan kepada peserta didik. Jadi itu yang juga jadi poin utama fokus guru gitu. Setelah mereka mendapatkan kesejahteraan secara umum, secara ini itu dia punya tanggung jawab lebih gitu. Bukan cuma tanggung jawab moral, tapi memang tanggung jawab karena pemerintah sudah memberikan haknya khususnya kepada teman-teman guru, khususnya kepada teman-teman guru yang sertifikasi. Jangan sampai teman-teman guru khususnya yang sertifikasi yang punya istilahnya penganggaran lebih besar tapi ternyata tidak memiliki dampak yang spesifik untuk sekolahnya sendiri. Itu juga jadi bahan renungan bersama dan boleh dikaji ulang menurut saya. Karena di banyak tempat banyak juga guru-guru honor yang berjuang lebih keras daripada guru-guru sertifikasi yang sebenarnya tidak tertangkap mata negara, pemerintah, atau bahkan sekolah untuk dia juga bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Itu ketimpangan-ketimpangan yang juga boleh juga diperhatikan secara lebih mendalam. Jadi ketika teman-teman guru sudah berada di zona nyaman, coba melihat kembali teman-teman guru yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Karena jangan sampai istilahnya kita salah memberikan hak ke orang yang tidak pas. Itu juga sesuatu yang boleh kita diskusikan bersama. Karena tugasnya memang kalau misalnya bicara guru, bicara ini, sebenarnya semua orang itu guru. Alam raya itu sekolahku. Jadi semua orang bisa jadi guru, tapi negara, lagi-lagi negara, sepanjang yang saya tahu dari anggaran memang terpusat besar dari pemerintah kita itu kan ke porsi guru. Jadi harapannya ketika anggaran itu sudah besar, maka dia harus berdampak juga. Berdampaknya yang paling nyata ya harus diakui. Ketika misalnya semangat kita berlebih untuk bisa berkumpul bersama, berharap lebih dari misalnya peserta didik, tapi kita juga tidak mampu memberikan sesuatu yang bukan baik ya, tapi sesuatu yang mestinya menjadi kebutuhan peserta didik, kita berarti perlu merefleksikan diri kembali. Guru sudah mulai juga harus berani mengkoreksi dirinya ketika dia belum memberikan sesuatu yang pas untuk kebutuhan zaman anak-anak peserta didiknya, maka harus perlu belajar lagi dan harus mau belajar lagi. Nggak boleh stagnan gitu dengan pikiran-pikirannya yang agak kolot. Tua bukan berarti kita harus tua gitu, tapi tua juga mulai bijaksana gitu untuk juga bisa melihat kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Karena kalau misalnya sebagai pendidik, seperti yang banyak disuarakan teman-teman guru penggerak, ketika guru itu berhenti belajar, seharusnya dia berhenti mengajar.
Baik Abang, kita ketahui bersama nih kalau peserta didik ini banyak dilibatkan dalam acara kegiatan perayaan HUT PGRI ataupun Hari Guru Nasional. Di beberapa daerah juga kita lihat bagaimana foto-foto peserta didik yang begitu ceria bersama guru-guru mereka. Kira-kira kalau Abang ditanya harapan kepada peserta didik setelah HGN ini bagaimana? Sebenarnya dengan keceriaan itu atau misalnya peserta didik dilibatkan secara langsung dalam perayaan itu melatih mereka untuk juga belajar untuk bisa memiliki kepekaan diri. Bagaimana istilahnya, guru mungkin tidak meminta, tapi guru juga pastinya di hati kecilnya berharap misalnya peserta didiknya mampu juga mengapresiasi kerja-kerja mereka gitu dengan ucapan terima kasih misalnya. Itu juga jadi penting untuk melatih mereka peserta didik pendidikan karakternya. Karena hal-hal sederhana itu juga yang hilang, hal-hal sederhana itu juga yang miss. Makanya kita sering menemukan misalnya bentuk-bentuk kekerasan, entah misalnya guru terhadap muridnya atau murid terhadap gurunya. Itu yang menjadi PR kita bersama, yang boleh lewat kebersamaan itu kita lebih mengenal peserta didik lebih mengenal kita, tapi juga tetap ada norma-norma atau batasan-batasan antara guru dan peserta didiknya. Tapi lewat misalnya keterlibatan langsung siswa itu kan mengajarkan untuk mereka juga memiliki kepedulian gitu, khususnya kepada guru-gurunya. Baik, terima kasih Abang sudah memberikan waktu kepada kita untuk sedikit tanya-tanya. Saya sampaikan lagi terima kasih banyak. Nah, itu tadi beberapa pandangan yang bisa kita jadikan referensi bagaimana ternyata banyak pihak yang memandang dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kapasitas mereka, dimana kalau kita simpulkan secara umum mereka ingin adanya perbaikan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah guru, karena pada kesempatan kemarin Hari Guru Nasional itu adalah memperingati tentang guru. Ya, semakin pusinglah kita mendengar harapan-harapan banyak orang, tapi itulah yang namanya kehidupan teman-teman. Jadi kita nggak usah baper kalau ada orang yang omong berbeda pendapat. Bisa kita dengarkan bersama bahwa berbeda pendapat itu lazim dan tidak sesuatu yang harus diperdebatkan, karena masing-masing manusia memang punya hak untuk berpendapat. Oke, itu saja yang bisa kita liput atau kita report pada podcast kesempatan peringatan Hari Guru Nasional dan juga HUT PGRI. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah tafsir dari pendapat-pendapat narasumber, yang semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk bertanya hal-hal yang lebih jelas dan lebih konkret. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Sejak Zaman episode berikutnya.